Bang, namanya siapa? Kata gue gitu kan. Saya Reni. Oh Reni, ayo Mbak Reni naik. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel gua Hororia is back, dan ketemu lagi bareng gua Fikri di edisi Hororia Experience. Dan kali ini gua bakalan kembali lagi menyajikan konten horror experience. Udah lama ya nih gua nggak bikin konten, udah hampir sebulan lah gua nggak bikin konten. Ya kebetulan juga karena lebaran juga kemarin kan, jadi gua lagi sibuk sama acara keluarga, ditambah juga gua banyak kerjaan di luar. Jadi ya gua baru sempet lah bikin konten. Dan kenalin juga, ini ada teman gue namanya Arifan. Nah, sebelumnya gue juga pengen, udah lama nih gue tuh pengen ngobrol-ngobrol ceria nih sama beliau nih, bikin konten-konten horor nih cuy. Cuma karena kebetulan waktunya belum pas ya, waktu itu kemarin belum pas juga. Cuma ya alhamdulillah karena gue bisa ketemu juga sama Arifan ini untuk bikin konten horor. Kali ini gue bakalan ngangkat cerita horror experience dari Arifan, pengalaman muncak di gunung Cikuray. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya bagaimana. Oke, gimana ceritanya nih? Pengalaman lu Dari mana nih? dari mungkin dari pertama lu mau berangkat ke Cikuray. Dari Bandung ya. Dari Bandung Gue lah. cerita dari awal Oke, nih. oke. Aduh, gue bingung ceritanya dari Bandung nih. Pada waktu tunggu bentar, gue nggak kurang inget sih tanggal berapanya gue berangkat. Bentar. Oh, tanggal 13 Mei 2017. 17. Waktu itu gue pergi sama satu orang teman gue namanya Jaka. Nah di situ gue pergi sebenarnya modal nekat sih. Niatnya cuma untuk tadinya mau muncaknya tuh ke Gunung Ciremai. Ya di situ kita memutuskan untuk ke Ciremai itu tadinya pagi-pagi. Oh Ciremai aja katanya kan. Udah gitu gue pergi ke Ciremai itu udah di jalan tuh. Kita belum ada pemikiran untuk ganti rencana untuk pergi ke Ciremai gitu. Nah, lepas di jalan gue naik bis kan. Tadinya mau naik motor karena kan mau naik bis, tapi kan kita mikirnya kan mau ke ke Ciremai. Jadi kan kayak nggak mungkin lah kalau naik motor jauh juga gitu. Capek juga tuh habis tenaga di jalan gitu. Akhirnya gue memutuskan sama teman gue pergi ke Cikuray. Itu tuh ambil keputusannya tuh di jalan, dan akhirnya kita balik lagi untuk bawa motor, memutuskan untuk ke Cikuray, Garut. Nah, pas tuh gue sama teman gue bawa motor. Tadinya mau 2 motor, cuma wah gila deh kalau 2 motor. Yang pertama satu budget kan, gue budget di situ minim juga, budget bener-bener minim gue. Nah akhirnya gue bawa motor satu, itu pun Matic. Tahu sendiri Cikuray, dari Cikuray kalau lu yang udah pernah ke Cikuray tahu sendiri, dari bawah sampai ke Pemancar aja udah tenaga lu udah habis gitu kan. Ya kan. Nah akhirnya gue ke Cikuray itu sekitar 1 jam setengah 2 jam deh gue perjalanan, karena kan gue perginya subuh tuh. 2 jam deh gue ambil, 2 jam gue pergi ke Garut. Sampai ke Cilawu, namanya gua ambil jalur Cilawu waktu itu. Di Cilawu nyampe jam 6 pagi. Pas dari jam pagi gua langsung hajar ke Pemancar. Kalau lu pernah naik Cikuray, ada di situ Pemancar tuh sampai jam 6. Sampai di kaki gunung Cilawu, kaki gunung tuh itu jam setengah 7 sampai ke Pemancar setengah jam, karena emang bener-bener jauh gitu dari jalan umum tuh, jalan raya sampai ke yang namanya Pemancar tuh emang wah gila, lu harus nyobain. Itu tuh ada setengah jamnya. Nah di situ gua tadinya sih gimana ya, gua mau naik capek gitu kan, mau istirahat kelamaan. Akhirnya gue sama si Jaka ini tidur dulu di tenda sambil makan siang kan. Makan siang di situ tuh gua ada 4 jamnya kayaknya di itu, sambil ngumpulin tenaga gitu. Berarti lu mulai start dari pagi ya? Pagi jam 10 gua. Soalnya tidur dulu kan jam 7 sampai ke, saya kan subuh pergi karena kurang tidur kan, takutnya ada apa-apa kan. Tidur dulu di Pemancar tuh. Di Pemancar tidur dari jam
7 kalau 7:30 malah bangun tuh jam 9:30, pokoknya tidur sebentar yang penting ada tenaga ya kan. Makan dulu terus tidur. Udah itu bangun lah jam 10. Cuaca enak waktu itu, cuaca cerah lah. Berawan tapi nggak hujan. Nah, udah gitu gue pergi kemas-kemas dulu kan, kemas-kemas. Ya di situ mulailah perjalanan dimulai. Nih, di sini gue mau cerita, tapi untuk lu yang belum pernah naik Cikora jangan takut deh, karena ini kan nggak akan semuanya juga dapat pengalaman yang sama ya. Pasti betul. ada aja yang berbeda, dapatnya happy kan. Iya, kalau gue emang mungkin lagi apesnya aja, jadi lu semua yang memutuskan untuk naik ke Cikora jangan takut. Kalau mau naik aja. Itu gue kasih tahu sih, itu gunung paling indah banget di daerah Jawa Barat, kedua Ciremai itu emang juara di atas awan bos. Mantap. Cikora ya. Oke, siap. Oke, di sini gue mulai dari jam 10 pagi gue start, prepare beres, gue naik aja sampai ke, belum ada gangguan di situ, gue masih aman-aman aja di situ, dari kaki gunung sampai ke pos 1, pos 2 tuh masih aman. Pos 1, pos 2 aman. Nah di pos 3 nih gue masih sering ketemu yang namanya sama pendaki-pendaki lain kan, kayak say hi gitu, gue masih sering ketemu sampai puncak pos 3 kalau nggak salah. 3. Nah, di sini gue mulai ya, karena dari pos 3 itu udah sampai ke pos 4, 5, 6 itu udah mulai jauh-jauh, beda sama pos 1 sama pos 2 tuh emang agak dekat, tapi pos 3 ke 4 ke 5 itu udah mulai lumayan deh. Jauh. Tapi di situ gua memutuskan untuk dari pos 1 pos 2 orang-orang sih sebenarnya banyak yang istirahat dulu, tapi gua tabrak aja. Fisik lumayan tuh kepacu juga di situ kan. Fisik capek banget di situ. Ada di pos singkat cerita gue nyampe pos 3 nih. Pos 3 di sini mulainya nih pos 3 nih. Ceritanya gue pos 3, Bro. Pos 3 gue udah mulai kecapean. Itu jam berapa tuh? Jam siang, jam 1-an, siang tuh. Nah, di situ dari siang itu gue aneh. Cuaca cerah, tapi angin gede dingin. Ya namanya gunung sih, ya memang dingin ya, tapi lu pernah nggak sih ngerasain dingin yang bener, tapi bukan dingin cuaca gitu? Dinginnya gimana sih gitu kan? Dingin nusuk gitu. Dingin tapi bikin bulu kuduk lu berdiri gitu. Pernah jadi, kayaknya lu. Jadi kayak panas tapi dingin malam. Nah, oke. Kayak gitu pernah kan lu. Nah, di situ udah pos 3 tuh. Gua sama si Jaka tuh kata gua, "Jak, gua pengen istirahat. Gua pengen ngopi tadinya kan." Udah ngopi. Tapi kata Jaka bilang, "Ini udah siang," katanya tuh. Kalau misalnya kesorein takutnya sampai ke puncak malam atau sore kan. Nah, akhirnya gua nggak ambil banyak. Oke, kata gua nggak apa-apa deh, istirahat tapi bentar aja, gua mau ngopi doang kata gitu kan. Beres, ternyata di perjalanan nih di istirahat pos 3 nih, pos 3 memang agak gede kan. Pos 3 tuh emang agak luas, jadi emang biasanya sih pendaki banyaknya dia untuk rest spot tuh biasanya di pos 3 biasanya. Pos 3 tuh emang tempat-tempat istirahat, karena emang dari semua pos cuman pos 3 sama 6, 7 itu yang paling besar. Yang bisa dijadiin tempat untuk istirahat tuh 3, 6 sampai 7. Nah kan. Dari itu gue istirahat di pos 3 kan. Nah, anehnya gue ternyata gue itu naik itu gue cuman ada 3 orang sebenarnya. 3 orang, 3 grup kan. Gua satu, ada 2 lagi orang Jakarta. Yang satu lagi 2 orang Jakarta. 2 orang Jakarta, yang satu lagi gua nggak tahu, karena waktu gua lihat di list pendaftaran tuh kelihatannya Jakarta, yang satu lagi tulisannya nggak jelas gitu kan. Begitu gua naik kan. Gua istirahat kan, minum kopi segala rupa. Sambil ngobrol-ngobrol tuh gua di situ. Nah, sambil udara emang gua nggak enak. Gua notice sama si Jaka itu kayak ngomong gua kayak gini. Jak, lu ngerasa nggak sih kalau cuacanya tuh panas, tapi lu ngerasa dingin gitu? Dinginnya tuh bukan kayak dingin cuaca gitu. Kalau gua kan dari yang sekian banyak gunung yang gua rasain dingin gunung tuh gua tahu gitu. Tapi ini beda. Dinginnya memang ngerasanya kayak, lu gimana sih ini dinginnya gak enak gitu. Oke. Kan? Nah di situ gue biasa aja, mencoba biasa, karena
emang positif thinking gue kan emang ini biasa aja, emang setiap gunung pasti ada kayak gini kan. Di situ gue istirahat. Ada satu orang turun, dan lu tahu dia cewek. Lu bisa bayangin gak sih, cewek naik sendiri, dia turun sendiri, dia naik sendiri kan. Gue tanya sih sebelumnya, makanya gue tahu. Gue tanya, biasa kan kalau sama pendaki kita kan suka saling say hi gitu kan, kayak hey bang gimana gitu. Gue nanya sama cewek itu, dia turun dari atas. Gue lagi ngopi gitu kan, gue ajak ngopi tadinya. Mbak ngopi dulu kata gue gitu kan. Kata dia ngejawab kayak iya, gitu, dengan nada yang disebut lemes sih enggak ya, tapi kayak datar sebenarnya, kayak ya nggak kemayu, bukan gimana ya, lu bisa ngebayangin iya ya itu doang iya ya itu doang. Dan tapi anehnya dia duduk, tau gak sih, di pos 3 ya. Gue emang ini mungkin dia capek, tapi gue yang bikin gue kasihan tuh dia muka pucet bro, pucet. Orang yang lagi capek gimana sih, orang lagi capek pucet gimana sih. Ya gue mutusin kayak oke deh, kita ajak ngopi gitu, seenggaknya nggak, dia capek tapi kita bikin itu. Ya gue emang dari tujuan sendiri pun gue mau nanya gitu, kenapa lu naik sendiri gitu kan. Beres dia cerita itu, dia datang kan ke gue, gue datang ke dia, gue ajak lah, mbak ngopi bareng sama gue. Kata mbak ngopi bareng yuk, dari mana, gue tanyakan kayak gitu, dari mana. Dia bilang iya. Kata gue, nih orang gimana sih, gue nanya iya atau iya terus gitu kan. Kata gue, ini orang capek atau gimana gitu kan. Gue kayak penasaran juga, tapi kayak ini orang kasihan juga gitu, capek kan. Oh iya mbak, kalau misalnya mau ngopi silakan aja, gabung aja nggak apa-apa, kata gue. Gue ngomong ke si Jaka, Jak, tuh anak kenapa ya, kata dia. Diajak ngobrol, dia jawabnya iya, kata gue gitu kan. Di situ gue penasaran. Itu pasti jauh dari lo, apa deket? Enggak, ada 15 meter deh gue. Lumayan jauh lah. Jadi dia dari turun, nggak lama jalan, dia langsung turun, langsung duduk. Duduk di jauh dari lo. 15 meter. Oke. Nah, di situ sebentar. Di situ gue nggak banyak ngomong, karena kan gue juga kayak gimana ya, kayak jadi canggung gitu. Orang kalau lu misalnya nanya ke orang yang lu nggak kenal tapi dia jawabnya cuma singkat-singkat gitu kan, jadi kayak ini takutnya risih gitu. Gue tanya kan awkward juga sih ya. Iya awkward juga kan, jadi gue kayak gue malas nanya juga sih gitu, kayak bagusnya gue samperin atau enggak gitu, karena gue pun sendiri malu juga gitu. Nah di situ selang setengah jam lah gue ngopi, nggak mikirin tuh cewek, karena gue di situ belum ada kepikiran buat nanya biar tahu lebih dalam dia tuh siapa gitu, karena gue mikirnya ya udah pendaki biasa gitu kan. Nah gue pun lupa namanya siapa nih, bentar. Nah udah itu gue beres-beres lah ceritanya, beres-beres. Dari beres-beres ini gue mau ngomong ke si yang orang itu datang tuh. Gue sebelumnya mau nanya dulu kan, penasaran juga. Mbak namanya siapa, gue bilang kayak gitu kan. Mau turun atau mau naik sih, kata aku tuh gitu. Karena dia diam terus selama gue ngopi, dia nggak ngomong, nggak nanya, nggak apa, dia diem. Dia nggak apa-ngapain, diam, lihat ke atas. Oh iya? Lihat ke atas, ini bukan aja. Lihat ke bawah bro. Ini aja? Nggak ke atas banget sih, jadi ini atas gitu tuh. Jadi kayak 60 derajat ke atas gitulah, situ. Jadi dia kayak udah bener-bener diem aja, kayak nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Anjir. Nggak ngapa-ngapain. Even orang kalau capek gimana? Ya paling pasti dia kan minum kan. Iya. Kalau nggak ngegimanain badan ya, gitu kan. Bener-bener. Dia dari duduk sampai gua mau naik lagi dia diam. Sama lu ngopi dia diem aja gitu. Diam. Tapi di sini gua belum punya pemikiran kalau itu orang yang aneh-aneh, belum. Oke. Belum. Gua masih mikir ini pendaki. Pendaki, oke. Akhirnya singkat cerita gua langsung nanya lah ke orang tuh. Mbak namanya siapa? Kata gua gitu kan. Nama saya Rani, katanya.
Reni, oh Reni, ayo Mbak Reni naik, kata saya dengan nada Sunda. Ayo Mbak Reni naik, mau nggak? Kataku. Dan takutnya dia, gue mikirnya, karena kan dia jawabnya iya terus kan. Iya. Ya gue kan nggak tahu kalau dia habis naik atau turun kan. Tapi Oke. kalau dari liatnya kan dia dari turun kan. Turun, oke. Makanya gue kayak kuat juga mau nanya, ya udah gue berhubung gue mau naik, jadi gue naik apa ngomong ke dia gitu, naik yuk gitu. Kalau emang dia mau naik, gue mikirnya biar dia jawab gitu.